dua hal yang perlu dikuatkan tentu saja bagaimana teman-teman komunitas baca bisa menguatkan personal brandingnya. Nah, poin keduanya adalah corporate brandingnya. Corporate branding artinya komunitasnya, organisasinya, perusahaannya. Nah, corporate ini harus sejalan dengan personal branding tadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan di tanggal 25 Maret 2024. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang membranding komunitas baca, ya. Kita akan kedatangan narasumber yang memang ya sudah mungkin kalau di teman-teman pegiat literasi Sumatera Barat sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini, seorang pegiat literasi, seorang penulis, seorang founder dari sekolah menulis Elipsis yang dia dirikan. Ya, dia adalah Muhammad Subhan yang berdomisili di Kota Padang Panjang. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah. Baik, Bang Hasan, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bang ya. Puasa lancar, Bang? Lancar, Bang Hasan. Ya. Walaupun beberapa hari kemarin. Baik, Bang. Kita mulai, Bang. Siap. Sebelumnya, ya mungkin hari kan berjalan, Bang. Kegiatan-kegiatan yang Abang lalui kan berbeda juga setiap harinya. Ya. Saya ingin ya walaupun mungkin teman-teman ada juga yang bergabung di sini mungkin bukan hanya dari Sumatera Barat atau yang dari luar juga menyaksikan ini, ya coba Abang ini perkenalkan diri dan aktivitas Abang hari-hari ini apa, Bang, kepada sahabat-sahabat Rumah Baca yang menyaksikan ini. Dipersilakan, Bang. Baik, terima kasih Bang Hasan dan Rumah Baca Nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subhan, penulis pegiat literasi, founder sekolah menulis Elipsis. Salam kenal untuk teman-teman yang barangkali baru bersua di layar ini, ya. Dan tentu saja di ranah literasi saya sudah memulainya sejak tahun 2000-an ya, ketika di Padang, Bukit Tinggi juga ketika saya menjadi kepala sebuah koran harian di Sumatera Barat ditempatkan di Bukit Tinggi, kemudian sekarang berdomisili di Kota Padang Panjang. Nah, aktivitas sehari-hari karena penulis Bang Hasan ya tentu menulis di media, menerbitkan buku, kemudian saya juga mengelola sekolah menulis yang kami menerbitkan majalah Elipsis yang di sana tentu saja kita memberikan wadah kepada peserta sekolah menulis Elipsis untuk membawa naskahnya ke majalah digital Elipsis. Nah, di ranah Taman Baca, saya mengelola 2 taman baca di Padang Panjang dan Pasaman Barat. Di Padang Panjang ada namanya Ruang Baca Rimba Bulan di Silahing Bawah. Bersama teman-teman di sana kita melakukan berbagai kegiatan, ya samalah seperti Rumah Bacaan Nagari dan lain sebagainya. Dan di Pasaman Barat yang lebih sedikit pelosok ya, lebih sedikit pelosok. Nanti kapan-kapan saya undang juga Bang Hasan, Sri main-main ke sana melihat Rumah Baca Itayo itu ya agak sedikit berada di pedalaman. Nah, jadi 2 taman baca ini setiap saat saya usahakan untuk terus di branding, kemudian dikelola sehingga eksistensinya bisa mendukung Padang Panjang sebagai kota literasi untuk Padang Panjang, dan Pasaman Barat sekarang juga sedang bergeliat ke arah sana bersama kawan-kawan di forum pegiat literasi Pasaman Barat, Bang Denny dan kawan-kawan di sana tentu kita memberikan support dan dukungan. Nah, itu aktivitas saya, Bang Hasan. Baik, sahabat Rumah Baca, berarti sudah diperkenalkan oleh Bang Subhan bahwa dia aktivitasnya ya sebagai seorang penulis, dia tetap penulis dan dia juga menjadi pengelola, ya, menjadi pengelola di
sekolah menulis daring, ya sekolah menulis daring, dan nanti sekolah menulis daring itu mengeluarkan outputnya di majalah Ellipsis namanya, dan itu bulanan keluarnya. Baik Bang, saya langsung ke tema Bang. Ya, kenapa nih kita memilih temanya membangun branding untuk komunitas baca? Seberapa urgent sih branding komunitas baca di era yang sekarang nih Bang? Benar sekali ya, branding untuk komunitas baca. Nah, tentu saja eksistensi media massa, media sosial itu penting dimanfaatkan oleh teman-teman pegiat literasi di komunitas baca, Bang Hasan. Karena dengan suara dari corong-corong media, itu tentu saja akan bisa mengangkat keberadaan sebuah komunitas baca sehingga lebih luas diketahui publik. Nah, tentu saja nanti imbasnya akan ke taman baca itu. Ketika publik tahu, pihak-pihak pemangku kebijakan tahu, tentu berimbas kepada banyak hal ya, mulai dari bantuan atau pembinaan, pendampingan, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja berbicara tentang branding, ada dua hal yang perlu dikuatkan oleh pegiat-pegiat komunitas baca, terutama bagi teman-teman yang baru memulai ya. Kalau yang sudah apa namanya, yang sudah panjang usianya atau sudah menerima banyak manfaat dari gerakannya ya, seperti RBAN dan lain sebagainya, ya tentu persoalan branding tidak menjadi lagi sesuatu yang menjadi hal yang pelik, tapi karena sudah menjadi keseharian, makanan keseharian. Nah, bagi yang baru-baru, dua hal yang perlu dikuatkan tentu saja bagaimana teman-teman komunitas baca bisa menguatkan personal brandingnya. Nah, personal branding artinya personal dia sebagai pegiat literasi itu harus diketahui publik. Nah, artinya setiap ada kegiatan namanya harus terus diekspos, ya, terus diekspos. Kemudian otomatis ketika personal brandingnya kuat sebagai pegiat literasi, nanti akan ikut. Poin keduanya adalah corporate brandingnya. Corporate branding artinya komunitasnya, organisasinya, perusahaannya. Nah, corporate ini harus sejalan dengan personal branding tadi ini. Ketika personal brandingnya kuat, maka corporate brandingnya pun akan ikut mengikuti dengan sendirinya. Maka ketika personal branding, misalnya Sri Eka Handayani sebagai pegiat literasi, lalu punya rumah baca Anak Nagari, Bang Hasan pun demikian bersama Sri, ya, otomatis ketika publik mengetahui kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Bang Hasan dan Sri, kemudian berimbas ke rumah baca Anak Nagari, itu tentu saja brandingnya semakin kokoh. Nah, penguatannya tentu saja media ya, media. Pertama media massa, kemudian media sosial. Media massa tentu ya seaktif mungkin membuat semacam rilis-rilis berita atau membuat tulisan-tulisan khusus yang lebih spesifik. Barangkali si pegiat literasinya membuat cerpen, puisi, atau esai yang dia kirim ke media massa, kemudian di biodata penulisnya itu mencantumkan dia sebagai apa, sebagai pegiat literasi, mengelola rumah baca ini itu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua media sosial, artinya rumah baca, baik rumah bacanya, komunitas bacanya, maupun si pegiat literasinya, dia harus punya media sosial. Jadi tidak hanya si pegiat literasinya saja, tapi juga komunitas bacanya harus punya media sosial. Kenapa harus punya media sosial? Karena hari ini semua orang bermainnya di media sosial. Sebelum ada media sosial, orang bermain ke tanah lapang, ke lapau, ke pasar, ke kafe-kafe. Nah, tapi sekarang orang lebih banyak main di media sosial. Dimanapun mereka berada, pasti mereka akan membuka media sosial. Maka seorang pegiat literasi, mereka harus punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, punya Line, punya YouTube, TikTok, ya, dan lain sebagainya. Karena itulah nanti akan membuat branding dirinya, branding komunitasnya itu bisa tersebar luas
ke seluruh mancanegara. Kenapa mancanegara? Karena jaringan internet itu tidak disekat oleh batasan wilayah. Sepanjang koneksi internetnya ada, tentu saja informasinya akan tersebar ke mana-mana. Nah, jadi penguatan personal branding ini harus kuat bagi si pegiat literasi, kemudian corporate branding komunitasnya harus kuat sehingga komunitasnya bisa terus berkembang. Nah, begitu Bang Hasan. Baik, sahabat Rumah Baca, ini menarik. Jadi ada dua hal yang dipaparkan oleh Bang Subhan, bahwa ada namanya personal branding dan ada corporate branding. Corporate branding berarti itu komunitas kita juga harus di branding. Baik, Bang. Ini kalau kita berbicara tentang secara corporate branding ya, komunitas. Hal-hal apa yang bisa kita jadikan untuk membranding selain ya pemberitaan atau gerakan dari komunitas itu? Apa yang bisa kita berikan ke masyarakat atau ke orang-orang bahwa kita itu ada? Apakah hanya sekedar memberitakan kegiatan saja, ataukah ada hal yang lain yang bisa kita berikan ke masyarakat? Bagaimana itu, Bang? Ya, benar Bang Hasan. Tapi tetap saja penguatan dari komunitas baca adalah program ya. Program selain eksistensi komunitasnya, tempatnya, ya orang-orang yang mengelolanya. Tapi jantung dari sebuah komunitas baca adalah programnya. Nah, program inilah yang akan memberikan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat binaan di sekitar di mana komunitas baca itu berada. Karena kalau tanpa program, ya ada komunitas baca bagus, tapi program tidak ada, ya sama saja seperti rumah kosong begitu. Kalau ada program tapi tidak ada tempatnya, ya juga tidak lengkap. Jadi programnya akan memberikan penguatan kepada pengelola rumah baca, kebermanfaatannya itu bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Maka yang dilakukan rumah baca anak nagari dengan banyaknya kegiatan-kegiatan, program-programnya itu adalah salah satu bentuk kebermanfaatan yang dibagikan oleh rumah baca anak nagari. Kemudian ketika dia diekspos baik ke media sosial maupun media massa, maka rumah baca anak nagari brandingnya akan semakin kukuh. Nah, masyarakat pun akan melihat program ini apakah berlanjut atau tidak. Karena kalau sebentuk instan sementara, maka nanti ada sesuatu harapan yang terputus. Maka program-program yang berlanjut inilah yang nantinya akan membentuk masyarakat yang berbudaya literasi begitu. Nah, dia terus-menerus ya. Ketika terus-menerus itu orang tidak hanya mendapatkan sesuatu di situ, tapi nanti ketika mereka sudah mahir, sudah cakap literasinya, mereka akan bisa memberikan juga sesuatu yang mereka dapatkan dari komunitas baca itu ke masyarakatnya. Jadi tentu saja penguatan-penguatan ini harus terus dilakukan sesering mungkin. Setiap saat sesuai dengan waktu yang tersedia, ya kesiapan kita sebagai pegiat literasi, sehingga orang-orang akan terus menunggu apalagi. Nah, saya memberikan apresiasi tentu kepada Rumah Baca Nagari dan komunitas-komunitas baca lainnya yang sampai hari ini ya terus bergiat dengan segala keterbatasan, dengan segala ya macam-macam persoalan-persoalan yang dihadapi, tapi tetap bergerak. Itu adalah salah satu upaya untuk membangun budaya literasi di masyarakat sehingga programnya bisa terus berlanjut. Begitu Bang Hasan. Baik Bang, saya ingin lebih spesifik lagi Bang, maksudnya begini, apakah media sosial hanya digunakan untuk memposting kegiatan begitu? Apakah teman-teman bisa juga, karena saya menyaksikan ya ya selama beberapa tahun belakangan ini kan isinya sebuah komunitas hanya memposting sebuah kegiatan yang mereka lakukan. Tetapi saya menilai bahwa mungkin bisa tidak kalau komunitas itu menge-share sebuah hal-hal yang bermanfaat. Contohnya
Misalkan karena komunitas itu adalah komunitas baca yang punya buku, mereka mengulas buku, lalu divideokan, lalu diposting menjadi sebuah konten. Nah, maksud saya, apakah bisa dilakukan atau cara-cara yang menurut Abang apa turunan-turunan atau cabang-cabang yang lain yang bisa kita lakukan di komunitas baca untuk membranding kita sekalian memberikan hal-hal yang konten yang baik kepada masyarakat. Begitu, Bang. Ya, benar Bang Hasan. Jadi media sosial terutama ya, kenapa media sosial? Karena media sosial kan gratis tuh. Kalau media massa memang butuh upaya yang lebih serius untuk menembusnya ya, karena ada ranah kurasinya. Nah, kalau media sosial itu bebas, siapapun bebas memanfaatkannya. Nah, memang selain kegiatan-kegiatan harian yang dilakukan oleh komunitas baca tadi, ya misalnya membaca buku, mendongeng, atau menerima kunjungan, dan lain sebagainya, yang dilakukan di komunitas baca, yang di-share, dibagikan di media sosial, ya tentu banyak sekali hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman pegiat rumah baca, taman baca, komunitas baca, memanfaatkan media sosial untuk menguatkan branding komunitas mereka. Ya, misalnya ya dari konten-konten yang sudah dibagikan, mereka bisa membangun relasi yang lebih luas kepada banyak pihak. Begitu, tidak hanya di daerah di mana komunitas baca itu berada, tapi juga bisa menembus wilayah pusat, bahkan di luar negara. Karena dengan menguatkan relasi itu nanti tentu saja imbasnya banyak ya, bisa saja berbentuk bantuan, apresiasi, penghargaan, dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah bonus dari kerja-kerja yang dilakukan oleh pegiat-pegiat komunitas baca. Nah, media sosial tentu selain gambar yang bisa dibagikan, juga video-video tadi, bisa melakukan live seperti ini ya, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Juga bisa ya untuk membangun literasi finansialnya, bisa memanfaatkan YouTube misalnya, sehingga konten-kontennya bisa menghasilkan AdSense ya, bisa mendapatkan cuan di situ kalau memang bisa fokus ke sana. Karena memang menjadi YouTuber untuk komunitas baca itu tidak gampang, karena taman baca itu tentu saja tidak semua orang fokus ke sana. Nah, kecuali kalau musik atau konten-konten lain yang lebih cepat viral, itu horor dan lain sebagainya, itu biasanya akan bisa mendatangkan lebih banyak cuan gitu, AdSense, dari segi AdSense-nya. Jadi seluruh fitur-fitur di media sosial itu bisa dikelola dengan baik, dimanfaatkan untuk mendukung, menguatkan komunitas baca tadi. Tapi intinya ketika bersentuhan dengan media sosial, kegiatan-kegiatan, seluruh kegiatan yang dibagikan ke media sosial tadi, itu tujuannya tidak lain agar publik melihat, Bang Hasan. Publik melihat, ketika mereka melihat, nah itulah nanti dampaknya akan luas sekali gitu ya. Tentu di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang diam-diam memperhatikan kita. Bisa memperhatikan kita dengan senyum, tertawa, atau meremehkan dan lain sebagainya ya, karena tidak semua orang senang dengan apa yang dilakukan oleh pegiat literasi gitu. Barangkali ada yang terganggu dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak mesti harus demikian juga, karena tentu saja ketika kita bersentuh dengan berbagai macam upaya untuk mencerdaskan masyarakat dengan apa yang kita lakukan, tentu tantangannya tidak mudah ya. Tantangan tidak mudah tadi barangkali ada upaya-upaya ingin melemahkan, merendahkan, dan lain sebagainya. Nah, bagi pegiat literasi yang tahan banting, yang mereka sudah terbiasa menghadapi badai demikian, itu adalah sedikit di antara ujian untuk menuju karpet merah mereka. Jadi jangan sungkan, jangan takut menghadapi hal-hal demikian ya. Badai-badai itu yang pasti setiap badai akan berlalu. Media sosial dimanfaatkan selama masih gratis, tidak membayar, manfaatkan saja seluas-luasnya. Yang penting etika bermedia sosialnya dijaga, Bang Asal. Tidak menyebarkan hoax, tidak mengadu domba,
tidak menyebarkan fitnah dan lain sebagainya, sehingga pegiat literasi itu di publik mereka memang terlihat sebagai orang-orang yang literat. Karena ada juga beberapa oknum lah ya, jadi memakai pegiat literasi, tapi ternyata kita tidak melihat sikapnya sebagai seorang pegiat literasi begitu. Nah, itu saya lihat juga. Tapi ya biasalah dinamika dalam ranah ya literasi ya. Tentu saja tantangan atau tugas kita bersama untuk membenahi, baik membenahi ke dalam ke diri kita bahwa kita terus berbenah, maupun keluar untuk memberikan upaya perbaikan-perbaikan yang menurut kita perlu diluruskan. Selama masih bisa diperbaiki dengan cara-cara baik, ya kita lakukan dengan baik-baik. Begitu Bang Hasan. Baik, sahabat rumah baca. Jadi semakin menarik ini karena kita dari luar dulu baru ke dalam kita nih. Akan lebih mengetahui. Berarti kita bisa saja menggunakan media sosial branding itu bukan hanya menginformasikan kegiatan yang kita lakukan di komunitas kita, tetapi bisa juga kita memproduksi konten yang tadi disebutkan oleh Bang Subhan. Kita memproduksi konten ya berupa video ya yang berkaitan juga dengan kegiatan literasi ya seperti ulasan buku, dan konten-konten itu bisa akhirnya menjadi AdSense ya kalau kita serius mengelolanya ya. Jadi manfaatkanlah media sosial, kata Bang Subhan, ini selagi gratis ya, jangan sungkan-sungkan. Ayo kita berkreasi ya di zaman yang keterbukaan ini ya, tetapi jaga etikanya juga, kata Bang Subhan tadi, jaga etikanya, jangan menyebar yang hoax, apalagi kita seorang pegiat literasi, jangan kita menyebar yang hoax. Baik Bang, saya sebagai pegiat literasi juga ya, yang punya komunitas, saya ini tertarik sebagaimana saya melihat bahwa peran media sosial di komunitas ya. Ya saya juga sebagai ketua forum TBM ya yang ada di Sumatera Barat, saya mendorong juga teman-teman saya untuk ayo teman-teman, kalau kita seorang yang punya komunitas ya hari ini harus buat dulu media sosialnya, karena itu menjadi media untuk kita membanggakan atau bukan membanggakan apa namanya ya, menginformasikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nanti kalau Anda tidak berani membuat media sosial ya berarti ada sesuatu di komunitas Anda seperti itu ya. Saya beranggapan seperti itu, apakah Anda berkegiatan atau tidak kan begitu. Makanya kenapa takut untuk membuat media sosial. Jadi dari ratus lebih komunitas ya, dari awalnya hanya 25%, sekarang sudah 50%. Tetapi 50% lagi itu belum ada media sosial. Nah, saya tidak tahu nih apa masalahnya. Nah, saya ingin mengaitkan ini Bang, bagaimana pentingnya karena kita di dunia literasi kepenulisan dengan terkait dengan membuat sebuah narasi di media sosial ya. Karena bagi saya itu sangat penting. Karena tidak mungkin postingan hanya foto doang tanpa ada narasi atau caption di dalamnya. Terkadang walaupun ada media sosial, orang-orang yang membuat sebuah media sosial ya memposting gerakannya, tetapi saya merasa saya di detik pertama saya tidak menarik karena hanya berisi dengan foto-foto doang. Saya lebih suka ada foto, ada narasi di dalamnya. Tetapi terkadang seorang pegiat literasi tidak memperhatikan itu. Mereka tidak bisa membuat sebuah narasi atau caption yang baik ya, 5W1H-nya itu dapat di satu postingan itu. Bagaimana menurut Abang keterkaitan kompetensi menulis ya dengan media sosial ini, Bang? Ya, benar Bang Hasan ya. Sebelum ke caption tadi, saya mau mengomentari dulu mengenai pegiat literasi, komunitas baca yang belum mempunyai akun media sosial di komunitas baca mereka ya. Tadi kata Bang Hasan ada 50% yang belum ya, dari sekian data di forum TBM. Nah ini menarik ini, jadi memang teman-teman harus memiliki media sosial, karena itu penting untuk menyebarkan informasi kegiatan dari komunitas baca yang teman-teman lakukan. Karena kalau tidak ada media sosialnya, tentu nanti pihak-pihak tertentu yang ingin melihat ya,
kegiatan-kegiatan dari komunitas baca teman-teman tidak akan menemukan jejak digitalnya, apalagi kalau tidak bermain di media massa. Kalau media massa aktif, nanti jejaknya akan ditemukan di banyak media-media online sekurang-kurangnya ketika pihak-pihak tertentu mengetik nama komunitas baca itu di Google misalnya, itu akan terhubung di banyak media. Nah, tapi kalau tidak memiliki media sosial, ya tentu yang pertama dokumen-dokumen yang terutama foto, video yang bisa disatukan, maksudnya didokumentasikan, ya jejaknya tidak akan ditemukan. Jadi sebenarnya memiliki media sosial itu sama saja seperti kita memiliki semacam album digital gitu, album foto gitu ya, album video secara digital dan disimpan di media sosial. Jadi kalau suatu hari nanti kita ingin membutuhkan foto itu, video itu, kita tinggal ketik saja infonya di pencarian media sosial bersangkutan, di Facebook misalnya, maka dia akan keluar. Saya sering menggunakan Facebook untuk mencari foto-foto lama begitu, dan ternyata masih tersimpan semua oleh Facebook. Dan yang paling setia merawat kenangan itu memang Facebook gitu ya. Setiap saat kita menemukan kenangan-kenangan yang dibagikan oleh Facebook, kan begitu. Nah, jadi teman-teman komunitas baca buat media sosialnya. Nah, barangkali problemnya kalau saya lihat Bang Hasan, ada yang belum membuat komunitas media sosialnya itu lantaran keterbatasan alat barangkali. Kalau rumah baca anak nagari tentu fasilitasnya sudah lengkap ya. Nah, sebagian kawan-kawan apalagi yang baru-baru, mereka hanya punya satu handphone gitu, belum punya laptop. Jadi ketika mereka harus bikin akun komunitas, mereka harus mendelete akun pribadinya dulu. Nah, kan repot nih. Jadi daripada mereka repot-repot bikin akun komunitas, ya mereka pakai akun pribadi gitu. Nah, barangkali problemnya di situ. Nah, mudah-mudahan ke depan mereka kawan-kawan yang baru-baru ya bisa mensiasati itu. Nah, jadi ada handphone, ada laptop dan lain sebagainya yang bisa diberdayakan, atau manfaatkan relawan. Nah, jadi akun komunitasnya bisa dipegang oleh relawan. Jadi tidak semuanya dipegang oleh foundernya. Karena kalau semuanya dipegang oleh foundernya, ya bisa tepar begitu. Misalnya saya mengelola sekolah menulis elipsis, saya ada 16 tim Bang Hasan. Ada 16 tim kreatif di situ yang mereka mengelola itu. Makanya setiap bulan kita rutin menerbitkan majalah 100 halaman, dan itu nggak mudah menerbitkan 100 halaman seperti menerbitkan buku setiap bulan begitu. Jadi ada tim, jadi harus ada tim. Kalau tidak ada tim, kita tidak bisa bekerja. Nah, bisa bekerja sendiri, tapi tentu ya berapalah tenaga kita. Nah, kemudian lupa saya pertanyaan Mas Hasan tadi. Oh, tadi Mas Hasan. Keterkaitan kepenulisan dengan media sosial. Benar. Jadi ketika kegiatan-kegiatan kita dibagikan ke media sosial, memang penting adanya caption tadi itu. Jadi tidak hanya foto saja dibagikan, tidak hanya video saja dibagikan. Saya juga sering menemukan itu Bang Hasan, ya, ketika saya lihat beberapa teman-teman akunnya, loh kok foto aja, kok video saja. Ini informasinya apa? Masalahnya ada apa gitu. Nah, jadi memang penting membuat keterangan video, keterangan foto. Nah, kalau dalam ranah jurnalistik ya, karena saya wartawan lebih kurang 15 tahun juga, itu kalau foto itu dia bisa menceritakan 1000 kata. Foto saja. Nah, tapi foto itu akan lebih kuat kata-kata dalam foto itu kalau ada keterangannya, ada captionnya. Nah, captionnya. Caption ini nggak perlu panjang-panjang, ya. Kalau foto-foto jurnalistik misalnya itu paling hanya 2 baris, 3 baris. Nah, ini bisa ditiru oleh teman-teman pegiat literasi. Mereka bikin caption-caption pendek di media sosial, dan pembaca-pembaca kita kan mereka cenderung tidak suka tulisan panjang-panjang, ya, pendek-pendek, memenuhi unsur ya yang seperti Bang Hasan bilang tadi, 5W 1H-nya. Apa? Mengapa, siapa, kapan, di mana, ya, bagaimana, apa kegiatannya, ya, apa kegiatannya, misalnya kunjungan ini begitu, siapa orang-orang yang berkunjungnya. Nah, tentu siapanya mulai dari pejabat yang tertinggi jabatan dulu sampai yang terendah. Kemudian di mana kegiatannya. Nah, kapan kegiatan itu?
bagaimana kegiatan itu dilakukan. Nah, memenuhi unsur 5W ini, 5W1H ini akan memberikan informasi kepada publik yang melihat konten di pegiat komunitas baca tadi, sehingga mereka tahu, oh kegiatannya itu. Nah, kemudian kapan ini, waktu ini penting disebutkan di situ, agar nanti publik tidak kena prank ya. Kena prank itu artinya informasinya sudah lama tapi dibagikan seolah-olah baru. Nah, jadi menyebutkan informasi kapan, waktu kegiatan itu penting. Nah, jadi tidak hanya kegiatannya saja, di mana tempatnya, tapi waktunya juga penting. Kalaupun tidak menyebutkan waktu, misalnya sekurang-kurangnya bikin LED post ya, post ulang misalnya begitu. Tapi tetap saja harus menyebutkan kapan, harinya, tanggalnya, kegiatannya apa, sehingga konten itu informatif. Jadi ada video, ada foto, ada caption. Ini untuk membuat komunitas baca itu lebih dikenal karena informasinya jelas dan terang. Begitu Bang San. Ya, baik. Sahabat membaca, berarti kita juga harus bisa ya, sebagai pegiat literasi, pastinya dunia baca dan dunia tulis itu juga harus familiar dengan kita. Ya, jadi jangan nanti kita memposting sebuah kegiatan di media sosial, tetapi ada tulisan tetapi salah juga, mungkin penggunaan katanya juga salah, tidak sesuai, dan itu berbahaya juga kan, karena ada beberapa itu nanti dipertanyakan itu sama teman-teman, ini nggak sesuai dengan ejaan yang di KBBI-nya, tidak sesuai penggunaan kata. Kadang-kadang nanti kalau misalkan kata film misalkan, tapi FILEM kan susah gitu kan, jadi bahasa yang kayak gitu, kata-kata itu dihindari. Selain caption tadi, ya benar ya, selain caption tadi, jadi pegiat literasi juga harus paham editing ya, penyuntingan captionnya. Jadi jangan menyingkat-nyingkat kata. Nah, jangan menyingkat-nyingkat kata, kemudian titik komanya diperhatikan ya, logika kalimatnya diperhatikan. Kalau perlu sebelum dipost, sebelum diposting itu dibaca ulang berkali-kali. Karena juga saya temukan Bang San ketika tidak diedit, nah itu kalimatnya jadi rancu, jadi aneh dan lain sebagainya. Begitu. Bahkan bisa saja ambigu. Nah, misalnya kalimat ambigu ya, kucing makan tikus mati di dapur misalnya. Kalau dibubuhkan tanda baca ya, kucing mati, kucing makan, koma tikus mati di dapur. Nah, berarti kucingnya sedang makan, tikus mati di dapur. Kucing makan tikus, koma mati di dapur. Dia sedang makan tikus, mati di dapur. Kucing makan tikus mati di dapur. Nah, jadi dari satu kalimat itu saja bisa menciptakan 3 pengertian yang berbeda-beda kalau dibubuhkan tanda bacanya. Nah, jadi penyuntingan ini penting agar pembaca menangkap jelas apa maksud dari keterangan video dari caption yang kita tulis tadi itu, Bang Hasan. Baik, sahabat rumah baca. Jadi ini terkait Bang dengan misi-misi atau bagaimana ke depannya gerakan literasi ini kan. Karena saya melihat adanya nanti kemungkinan ya, kalau kita berkaitan dengan ini, saya melihat kan ada bantuan komplit ya, komunitas literasi yang mungkin akan menyasar ya komunitas-komunitas TBM, rumah baca atau siapa lah ya. Mudah-mudahan di Sumbar ini kalau dari rencananya ada 10 komunitas yang mendapatkan ya kalau sesuai dengan persyaratan ya. Jadi kemungkinan itu kan bentuknya bentuk pelatihan. Jadi itu ada menyasar ke komunitas dan ada menyasar ke masyarakat. Dan salah satu yang bisa dilakukan untuk kegiatan itu adalah dengan pelatihan jurnalistik dan media sosial. Ini bisa nanti dilakukan, dilaksanakan di kegiatan-kegiatan yang kalau komunitas itu mendapatkan bantuan pemerintah ini. Yang mudah-mudahan dengan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan nanti ya, mungkin di bulan 9 ya, itu bisa kita memperbaiki cara kita bermedia sosial ya,
agar kita lebih baik komunitasnya. Itu kan untuk penguatan dari komunitas. Baik, Bang. Eh, pertanyaan selanjutnya ini, menurut pandangan Abang lah sebagai pegiat literasi atau yang berkecimpung di dunia literasi, eh, apa saja sih kendala ya, kendala bagi seorang pengelola ya, pengelola komunitas itu ya, yang eh, kenapa dia tidak mengelola media sosialnya dengan baik, karena kita kan ini membranding ya, membranding komunitas baca dengan media sosial. Itu apa sih kendala-kendalanya menurut Abang, Bang? Dan menurut Abang juga solusinya apa? Jangan hanya bercerita kendala saja, juga solusinya ini biar menyemangati teman-teman yang ada di forum ini ya, di live IG ini untuk bergerak. Kalau yang belum ada ya buat media sosialnya seperti itu. Baik Pak, dipersilahkan Bang. Ya, benar Bang Hasan. Ya, jadi ketika bersentuhan dengan media sosial, seorang pegiat literasi dia harus literat dulu karena kerjanya kan meliteratkan masyarakat binaannya gitu ya. Jadi kitanya dulu yang harus literat. Artinya kitanya dulu yang harus diisi dengan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan dan lain sebagainya. Sama seperti guru di sekolah. Jadi sebelum mereka mengajar di sekolah, mereka kan punya pendidikan khusus terkait dengan bidang yang mereka tekuni begitu. Nah, pegiat-pegiat literasi pun harus walaupun tidak ada sekolah khusus literasi, tapi setiap hari mereka harus mengupgrade dirinya dengan bacaan-bacaan. Karena di komunitas baca itu ya syaratnya harus ada perpustakaan, harus ada buku di situ. Artinya setiap hari harus membaca. Karena aneh kalau mereka tidak membaca, ya kan? Nah, karena kalau sudah mereka literat, ya, lalu mereka akan meliteratkan masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian terkait dengan media sosial tadi digunakan untuk membranding dirinya sebagai pegiat literasi yang literat tadi itu, membranding masyarakat binaan dari kegiatan-kegiatan literasi yang dia lakukan, dan tentu saja outputnya nanti ya kita diharapkan dari branding tadi itu terjadilah upaya untuk pengembangan yang lebih luas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti bantuan-bantuan didapatkan ya. Tahun ini banyak sekali bantuan-bantuan yang Bang Hasan sebutkan tadi itu, Komlit dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah memenuhi standar pemerintah, ya mereka akan dapat itu, gitu ya, persyaratannya dilengkapi dan lain sebagainya. Nah, ketika bersentuhan dengan media sosial tadi, kenapa masih ada sebagian besar pegiat literasi yang belum terlalu aktif memanfaatkan medianya? Ya tadi sudah saya sebutkan bahwa barangkali pertama keterbatasan alat itu. Ini dugaan saya, keterbatasan alat. Kemudian yang kedua, bisa saja problemnya mereka sibuk gitu ya. Sibuk, tidak bisa membagi waktu, memegang handphonenya begitu, karena selain pegiat literasi, mereka juga harus mengajar di sekolah seperti Sri ya, mereka harus bekerja dan lain sebagainya. Barangkali waktunya untuk mengelola taman bacanya hanya 2 jam, tidak sempat memegang HP. Ada juga itu banyak beberapa taman baca yang saya lihat bagus-bagus kegiatannya, tapi nggak di-share gitu. Itu saya temukan juga, sayang sekali. Nah, barangkali kesibukan mereka, ya, keterbatasan relawannya, karena yang mengelolanya hanya sendiri, dia dan keluarganya saja, tapi tidak melibatkan relawan. Nah, kemudian barangkali yang keempat, yang berikutnya, si pegiat literasi tadi ini, dia belum literat dalam hal bermedia sosial tadi, tidak tahu bagaimana menggunakan fitur-fitur dari media sosial tadi ini. Barangkali secara usia mereka generasi kolonial, ya, bukan generasi milenial. Karena ketika bersentuhan dengan teknologi ya, anak-anak milenial lah ya, Bang Hasan. Nah, saya pertengahan antara generasi kolonial dan milenial nih. Ada gaptek, banyak gapteknya juga saya. Makanya ketika saya minta tolong bikin web itu, ya saya kontak Bang Hasan yang lebih milenial dari saya gitu kan. Nah, jadi barangkali gaptek ya, barangkali gaptek. Karena ada juga pegiat-pegiat literasi kita yang mereka berusia ya sudah tua ya, tapi mereka masih punya semangat muda untuk mengelola taman baca. Kemudian mereka tidak memahami teknik
penulisan. Nah, ini mereka hanya punya semangat mendampingi anak-anak membaca, menulis, membaca, mendongeng, read aloud, ya, membaca nyaring dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa menulis begitu. Nah, maka saya sepakat dengan Kang Golagong itu. Jadi tidak hanya membaca saja, tapi juga di taman-taman baca dikampanyekan menulisnya. Karena kalau hanya membaca tanpa menulis itu ada sesuatu yang timpang. Membaca dan menulis itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi membaca penting, menulis jauh lebih penting. Karena nanti outputnya dari gerakan literasi itu adalah bukan saja membaca, menulis, berhitung, tapi juga bisa menyelesaikan persoalan hidup dari pegiat literasinya, masyarakat binaannya, dan endingnya nanti lahirlah karya tulis. Baik karya tulis berbentuk biografi dari si pegiat literasi, atau profil dari komunitas baca itu, atau story impact-nya, ya, cerita imbas kebermanfaatan dari kegiatan-kegiatannya, itu harus dibukukan sebenarnya. Karena kalau tidak dibukukan, generasi di masa mendatang mereka tidak akan membaca, ya, tidak akan melihat apa yang sudah dilakukan dari sebuah komunitas. Barangkali ada jejak digitalnya, tapi lebih bagus kalau ada bentuk fisik dari buku itu. Begitu, Bang Hasan. Nah, solusinya pertama tentu saya sepakat kalau seandainya penguatan SDM ini penting dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini pemerintah, ya, melalui Badan Bahasa, Perpustakaan Nasional dengan dinas-dinas perpustakaannya, kemudian Balai Bahasa, mereka yang punya power, dana, ya, mereka lebih rutin lagi melakukan pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan, ya, BIMTEK, workshop untuk membekali pegiat literasi ini secara SDM-nya. Sehingga mereka bisa lebih memahami bagaimana cara menulis yang baik, karena sudah pasti tidak semuanya pegiat literasi itu penulis. Nah, tapi pegiat literasi sebagian besar juga penulis, begitu. Nah, maka ketika mereka penulis seperti Golagong, ya, ketika dia mengelola rumah baca Rumah Dunia, kemudian menjadi duta baca, bukunya ratusan dan lain sebagainya, itu menguatkan eksistensinya sebagai pegiat literasi. Nah, forum Taman Bacaan juga Sumatera Barat kapan-kapan direncanakan juga Bang Hasan bikin BIMTEK, workshop, ya, pelatihan jurnalistik. Walaupun nanti ada komunitas baca kita yang dapat dana komplit, ya, diarahkan untuk penguatan SDM-nya, tidak hanya bentuk fisiknya. Begitu. Nah, dana-dana pokir dari anggota-anggota dewan kita jangan semuanya untuk jalan jembatan. Jalan jembatan itu akan rusak lapuk, tapi kalau untuk pelatihan SDM-nya pasti tidak akan lapuk, begitu, Pak Hasan. Ya, baik, sabar membaca. Jadi semakin menarik ini, karena kita sudah mendapatkan. Saya memang memandu pertanyaan ini memang secara struktur, ya. Saya buat dulu dari sana, baru habis itu kita masuk kepada kendala-kendala, ya, karena saya menghadapi bahwa teman-teman yang saya hadapi di komunitas di forum TBM, ya, teman-teman TBM itu saya lihat kenapa tidak buat media sosial seperti itu. Saya juga ada pernah tanya kan, ya, mungkin ya tadi betul kata Bang Subhan, ada beberapa kendala, ya, tadi, ya, karena gaptek bisa jadi, atau perangkatnya yang kurang, ya, itu kita bisa, dan memang tidak kurang pede, ya, kurang pede mungkin untuk memposting atau apa begitu, ya, karena mungkin ya, karena kan ya, tadi kita sepakati bahwa kalau hanya cuma foto-foto tanpa ada membuat caption kan agak ini, ya, agak kabur, ya, berita itu gitu, ya, mungkin itu kendala-kendala yang dihadapi. Baik, Bang Subhan, kita kembali ke pertanyaannya, Bang. Jadi kalau menurut pandangan Abang nih, Bang, menurut pandangan Abang, ya, apakah nanti, ya, media sosial ini ya, secara ininya nanti, misalnya gini, apakah ada kiat khusus, Bang? Karena ini pengaruh ada namanya AI, artificial intelligence, ya. Bagaimana kita menggunakan, karena saya juga lihat nih postingan-postingan Abang nih dengan dari RI, ya, lalu beberapa kali juga masuk tulisan-tulisannya di ini, ya, di majalah Ellipsis, ya, berkaitan dengan AI tadi, kan. Bagaimana peran AI, Bang, ya,
Saya ini tertarik nih, bagaimana menurut pandangan Abang nih, peran AI untuk kita ya membuat konten di media sosial, ya kan, karena kita tidak bercerita tentang bagaimana kegiatan program ya, kalau program bisa juga sih. Tetapi saya merasa AI itu bukan suatu bencana bagi penulisan kan, tetapi itu bisa tools untuk membantu kita dengan mudah membuat sebuah konten yang memang cepat begitu ya. Ya, membuat konten dengan cepat, tapi memang ya harus juga ada filternya juga nanti kita sebagai pegiat untuk memfilter, jangan nanti bahasa robot yang masuk ke ini ya, ke media sosial kita. Bagaimana menurut pandangan Abang tentang penggunaan AI sebagai ya nanti di media sosial gitu? Iya, benar Bang Hasan. Jadi teknologi hari ini disrupsinya sudah sangat badai ya, membadai ya, luar biasa besar gitu. Nah, kita nggak perlu khawatir ya, kita tidak perlu khawatir atas kemajuan teknologi itu, dan itu adalah sesuatu yang positif begitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja begitu. Nah, yang pasti seperti kata Bang Hasan tadi, itu hanya sebagai alat, tools ya, tools, alat. Jadi AI itu, artificial intelligence, kecerdasan buatan itu hanya sebagai alat yang mendukung dan memudahkan begitu. Tapi karena dia sebuah alat, ya fungsikan saja dia sebagai alat. Jangan sampai nanti alat memperalat yang mempunyai alat gitu. Nah, jangan sampai alat memperalat yang punya alat, ya itu kiamat gitu. Jadi kitalah yang memperalat alat itu. Nah, karena ketika bersentuhan dengan kecerdasan buatan AI tadi ini, dia akan terjadi ketika perintah itu jelas, terarah gitu ya. Nah, beberapa pekan terakhir saya membuat tulisan-tulisan di Facebook saya, kemudian ada gambar AI-nya gitu ya. Nah, itu gambar AI-nya saya sesuaikan dengan konten dari tulisan itu, dan itu memang beberapa kali perintah di Bing Image Creator itu, sehingga menemukan gambar yang sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Jadi tidak sekali perintah. Jadi kalau sekali perintah ya barangkali menemukan sesuai harapan, tapi yang saya praktikkan itu berkali-kali perintah baru sesuai dengan apa yang saya inginkan begitu. Jadi tidak perlu dicemaskan, gunakan itu sebagai pendukung kerja-kerja kita di Taman Baca ya. Misalnya teman-teman yang tidak pede ngomong, nah tidak pede ngomong di depan publik, tapi ingin bersuara di publik. Nah, bisa saja bikin video AI-nya gitu ya. Nah, jadi perintahkan dengan narasi tertentu, ya masukkan foto kita, lalu nanti foto kita itu bisa berbicara sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Nah, saya beberapa kali pernah dulu di Instagram dan Facebook saya masukkan itu dan ngomong sendiri foto itu. Ya, jadi foto tapi mulutnya bergerak-gerak begitu. Nah, jadi sekarang AI itu banyak sekali aplikasinya, dan semuanya memudahkan pekerjaan kita sebagai kreator hari ini. Nah, nanti ketika kita sudah cukup mahir di situ, saya kira itu juga bisa bersentuhan dengan TikTok, bisa disentuhkan dengan YouTube dan lain sebagainya, dan itu ujung-ujungnya kan bisa untuk AdSense juga gitu kan. Nah, jadi nanti itu akan memperkuat branding kita sebagai pegiat literasi, memperkuat corporate branding kita sebagai komunitas literasi yang kita kelola di situ. Jadi enjoy saja teman-teman yang sedang berhadapan dengan AI, ya enjoy saja, nikmati. Saya malah semakin penasaran apalagi, sehingga saya ingin mendapatkan banyak hal dari situ. Nah, andai kecerdasan buatan ini hadir 10 tahun yang lalu, nah bisa jadi saya sudah kaya, Bang Hasan. Kenapa? Karena teknologinya saya mendapatkan terlambat begitu ya. Kalau 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, wah, itu sudah banyak hal yang bisa saya lakukan. Misalnya majalah ini sajalah. Majalah digital ini baru 3 tahun kan, itu bersentuhan dengan AI juga. Banyak ya, sekarang bahkan seluruh lukisan-lukisan di majalah itu saya pakai AI. Kalau dulu mencari teman pelukis yang bisa melukis itu harus bayar ya, dan lain sebagainya. Sekarang nggak pakai lukisan orang lagi, pakai lukisan-lukisan AI saja, cerpen pakai lukisan AI, puisi pakai lukisan AI. Jadi gratis, free, dan tinggal
tinggal memasukkan rasa. Nah, ini penting ketika kita bersentuhan dengan mesin tadi, dengan AI tadi, itu kan mesin. Mesin itu robot, dia tidak punya ruh, tidak punya perasaan. Narasinya itu akan kaku. Ketika dia berbicara, gambar yang kita jadikan AI, dia itu bahasanya kaku. Tapi dia akan bisa menjadi manusiawi ketika rasa kita masukkan ke dalam AI itu. Begitu. Artinya harus ada olah ya, harus ada olah tidak murni produk mesin, harus kita olah sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi karya yang betul-betul memiliki ruh di situ dan dia hidup seperti halnya manusia dan alam itu hidup. Begitu Bang Hasan. Baik, Bang Usman, ini karena kita bicara AI, satu pertanyaan, sudah ada pertanyaan yang baru nih dari Pak Rumah Baca Ajo Piaman kan? Iya. Coba tolong dijawab nih Bang, apakah AI itu apakah bisa pakai HP katanya Bang? Coba jawab Bang, ini teknisnya nih. Ya tentu bisa Bang Johnson ya, bisa pakai HP ya. Tapi tentu karena barangkali Bang Johnson baru pemula ya, saya menyarankan untuk membaca di apa ya, bongkar-bongkar YouTube dulu ya, bagaimana kerja AI itu ya, membaca artikel-artikel. Awalnya saya juga bingung. Andai Bang Riri Satria tidak sering-sering menulis itu, saya pun nggak terlalu tertarik dengan AI itu sebenarnya. Tapi karena Bang Riri ya sering kirim tulisan tentang AI, membicarakan AI, saya menjadi penasaran ketika itu. Wah, ternyata menarik juga. Lalu saya coba mempelajari itu ya. Saya belajar di YouTube bagaimana bikin video yang bersuara, apa namanya, gambar yang bisa bersuara, dan bikin ya misalnya di chat GPT ya, bikin artikel dan lain sebagainya, itu bisa langsung di situ, bikin puisi bisa di situ. Tapi tentu tidak murni mentah-mentah kita ambil produk chat GPT itu sebagai karya kita. Nah, saya sering mencari ide puisi di situ, di chat GPT. Misalnya buatkan puisi tentang Bukit Tinggi misalnya. Jadi satu puisi dengan 5 bait tentang kota Bukit Tinggi. Nah, saya baca, bagus, tapi kaku. Nah, tapi jalan ceritanya bisa kita olah menjadi puisi yang lain dari chat GPT itu. Pun begitu, kalau Bang Johnson bikin cerpen ya, perintahkan saja di chat GPT itu, akan lahir satu cerpen. Tapi tentu saja itu adalah cerpen produknya mesin. Nah, tapi idenya bisa kita ambil menjadi produk kita ya setelah kita mengolah karya itu. Jangan mengambil mentah-mentah. Karena kalau mengambil mentah-mentah, sekarang pun ada teknologi pelacakan AI-nya. Begitu, sama seperti mahasiswa hari ini mereka bikin skripsi ya, tesis, disertasi, itu kan ada aplikasi yang bisa melacak sumber plagiat mereka di mana. Tautan-tautannya akan muncul ketika dilacak. Nah, sekarang pun ada aplikasi-aplikasi yang mengecek naskah kita itu unsur AI-nya ada nggak gitu. Nah, majalah Digital Ellipsis, tim redaksinya itu seluruh naskah yang masuk mereka ngecek ada unsur AI-nya nggak, ada unsur plagiatnya tidak. Kalau tidak baru masuk ke majalah. Jadi majalah Ellipsis itu sangat ketat itu Bang Hasan, karena sudah melalui prosedur yang sesuai dengan SOP-nya media konvensional kita pakai sebenarnya. Karena saya menginginkan itu, sehingga kita tidak mengulang tulisan-tulisan yang sudah dipublikasikan dan lain sebagainya. Tapi tentu saja majalah Ellipsis punya misi-misi tertentu bagaimana dia bisa menjadi wadah bagi pegiat-pegiat literasi untuk menyampaikan suara-suara mereka. Maka kawan-kawan pegiat literasi ya silakan menulis dan bisa dikirim juga ke majalah Digital Ellipsis. Kita bikin ruang sebesar-besarnya. Baik, sahabat Rumah Baca, jadi tadi Bang Subhan sebagai narasumber kita juga sudah memberikan sebuah ya himbauan atau ya berlapang dada ya, mempersilahkan teman-teman yang punya tulisan ya bisa dikirimkan ke majalah Ellipsis dan nanti diterbitkan di majalah Ellipsis yang secara bulanan itu terbit. Nah, ya baik. Bang Subhan, ini kita di ujung ya, tetapi belum usai nih Bang. Satu pertanyaan nih, tapi out of konteks ya, out of konteks nih. Jadi saya ingin bertanya secara pribadi ke Bang Subhan ini. Bang, saya menilai begini.
Hmm. kita kumpulan pegiat-pegiat literasi yang ada di Sumatera Barat. Tetapi hari ini ya, ini di luar branding nih, di luar dari media sosial nih. Tapi mungkin ya tidak terlalu apa. Tapi terkadang apa namanya, kurangnya tulisan-tulisan yang mengkritik sih, ya, mengkritik gerakan atau mengkritiki gerakan-gerakan pemerintah, ya, ya mohon maaf saja ya. Misalkan ada pemerintah ya di dunia literasi ya, khususnya dunia literasi, bukan dunia politiknya gitu, tetapi dunia literasinya gitu. Karena saya lihat kurangnya tulisan-tulisan yang seperti itu gitu. Karena kita kebanyakan ya hanya berita-berita saja yang dimunculkan gitu. Tapi tidak ada kritikan-kritikan ya, kritikan opini-opini yang menyebar di kalangan-kalangan ya khususnya pegiat-pegiat literasi Sumbar ya. Ya karena saya merasa ya itu penting dibuat di kita agar itu menjadi sebuah diskusi apa namanya ya, diskusi dunia maya lah ya, yang perlu kita bincangkan. Suatu saat nanti juga kita bisa bincangkan di satu diskusi yang memang itu bisa membuahkan nanti sebuah ya sebuah gagasan lagi, gagasan baru. Bagaimana menurut Mas Ban? Ini di luar konteks nih Bang. Aku ingin menanya tentang secara pribadi Abang ya. Sebagai Abang kan penulis ya. Tetapi kurang kita ada tulisan-tulisan kritik gitu ya. Walaupun kepada pemerintah ataupun kepada teman-teman pegiat sendiri gitu. Bagaimana Bang? Benar Bang Hasan ya, itu tidak saja di ranah literasi, tapi juga di ranah sastra ya. Karya-karya sastra kita juga kering dari kritik begitu. Nah, apalagi literasi ya, ya sepertinya masyarakat kita, Bang Hasan itu tidak siap dikritik. Nah, ketika dikritik ya, ya terjadi ya semacam ya bisa saja dikucilkan ya. Padahal kritik itu tujuannya untuk menjembatani begitu, untuk membangun. Nah, tapi karena tidak siap kritik atau barangkali penyampaian kritiknya tidak apa sesuai dengan harapan, ya akhirnya tidak mendapatkan sambutan baik begitu. Jadi orang lebih cenderung menghindari kritik-kritik demikian, ya baik dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya. Nanti dianggap pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Padahal itu penting begitu. Nah, disinilah pendidikan literasinya. Begitu ya, nanti barangkali melalui forum TBM kapan-kapan ada workshop penulisan kritik seni misalnya, kritik sastra atau kritik literasi dan lain sebagainya ya, karena memang butuh penulis kritik. Nah, kalau penulisnya ada ya, saya yakin tulisan-tulisan demikian akan muncul karena medianya kan banyak. Nah, saya lebih cenderung teman-teman menulis di media ya, di media kalau perlu nanti ada semacam dialektika, direspons oleh teman-teman lainnya, dan itu pernah saya alami ketika masih di sebuah koran harian dulu di Padang. Ada satu tulisan terkait dengan sastra ya, kami berpolemik panjang sekali dengan teman-teman sastrawan lainnya di sebuah koran harian itu. Setiap minggu muncul polemiknya. Memang ada keterlibatan redaktur yang menggiring gitu, begitu. Nah, sekarang Bang Hasan di forum TBM, nah cobalah giring itu, gitu ya, giring itu, jadi apa istilahnya itu? Ya tukang cipenya, tukang kipasnya, nanti akan muncullah teman-teman. Tapi saya yakin kawan-kawan siap menulis itu, tapi yang perlu kita waspadai jangan sampai gara-gara tulisan-tulisan demikian memecah belah persatuan ya, kebersamaan, karena memang sepertinya kita belum siap untuk dikritik. Begitu Bang Hasan. Baik, Bang Suhan, terima kasih sudah menjawab ya. Karena saya merasa agar ya apa namanya gerakan literasi ini ya memanas ya, kita butuh juga hal-hal seperti itu karena tidak mungkin adem-adem ayem aja gerakan literasi. Karena persoalan-persoalan di taman bacaan atau di komunitas baca itu pasti ada, tetapi tidak pernah mencuat kan, hanya dalam bentuk lisan, tidak dalam bentuk tulisan. Andai kata itu dituliskan ya, lalu itu menjadi suatu hal yang baru kan, yang bisa kita ya contohnya saja, pastinya ada apa namanya
benturan atau irisan dengan pihak pemerintah daerah di sana atau komunitas dengan biaya itu pasti ada, pasti ada. Itu tidak bisa kita pungkiri ya, karena kita bergerak dinamis dengan orang-orang yang berbeda pemahaman, pemikiran. Ya, baik Bang. Terima kasih Bang sudah. Ya. Kalau di Facebook saya, Facebook Muhammad Subhan itu kan rutin saya menulis. Itu sebenarnya saya banyak hal yang saya kritik di situ. Banyak hal ya, tidak hanya persoalan literasi saja, tapi memang tidak hanya fokus ke literasi ya. Ya tentu mengkritik dengan cara saya. Nah kalau dulu saya rutin bikin tulisan engku rau, engku sud, teh telur ya, itu juga bentuk kritik-kritik yang saya lakukan. Nah kenapa harus secara satir demikian ya, biar orang dikritik tapi tidak merasa dikritik ya. Kita mengkritik tapi orang tidak merasa dikritik gitu, sambil ketawa-ketawa gitu. Nah tapi sekarang saya mulai menulis beberapa hal yang serius-serius itu di Facebook, dan banyak yang membagikan. Yang terakhir tentang jadi penulis tahan banting gitu, itu banyak yang nge-share dan banyak juga yang mengkritik itu saya lihat, tapi yang mengkritik tidak saya respon. Ya yang seperlunya saja yang perlu saya respon, sehingga akan saya lebih penting butuh waktu produktif untuk menulis begitu daripada merespon yang tidak produktif gitu. Gitu Bang Hasan. Terima kasih Rumah Baca Anak Nagari, sukses terus untuk kegiatan-kegiatannya Bang Hasan. Baik Bang Usman, kita sahabat Rumah Baca, kita sudah di ujung acara. Saya sebenarnya ingin banyak-banyak lama-lama ya, tetapi kita dibatasi waktu. Ya, tapi sebelum itu Bang, berikan motivasi ke kawan-kawan, ke sahabat Rumah Baca, apa closing statement Abang yang bisa diambil oleh teman-teman nanti Bang. Ya, untuk teman-teman di komunitas baca, badai yang akan Anda hadapi itu minimal 3-5 tahun dalam pengelolaan rumah baca ya. Itu badainya akan kuat. Nah, pertama badainya badai kesabaran. Nah, kemudian badai nggak ada uang gitu. Badai dicemeehkan orang-orang sekitar atau orang-orang yang dulu dekat dan lain sebagainya. Dan yang keempat tentu ujian bagaimana Anda menghadapi atau masyarakat binaan. Kalau lewat 3 atau 5 tahun ini ya, rumah baca itu atau taman baca itu akan selamat begitu. Dia akan eksis, dia akan mendapat banyak apresiasi orang, perhatian ya, penghargaan dan lain sebagainya. Dan itu contohnya tidak jauh ya. Tentu Rumah Baca Anak Nagari itu sudah bisa menjadi pedoman lah bagi pegiat-pegiat literasi kita di Sumatera Barat untuk bisa meniru apa yang sudah dilakukan dari Rumah Baca Anak Nagari. Mudah-mudahan bagi teman-teman pegiat literasi yang baru setahun 2 tahun ini kuat ya, kuat istiqomah, karena berkali-kali saya sering mengulang-ulang bahwa tidak ada karpet merah untuk pegiat literasi, tidak ada karpet merah untuk penulis, kecuali dari apa yang mereka lakukan, dari kegiatan-kegiatan mereka itulah yang nantinya akan menjadi karpet merah untuk kesuksesan mereka. Terima kasih Bang Hasan, Rumah Baca Anak Nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang. Jadi tidak ada karpet merah ya teman-teman, dan tidak ada karpet merah untuk pegiat literasi ya, tidak ada karpet merah untuk penulis ya. Baik Bang Subhan, terima kasih. Ya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, saya tutup. Terima kasih Bang Hasan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.